29 Mei 2020. Bapak Ibu terkasih, walaupun masih situasi corona, tapi kita harus tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Lagu pujian nomor 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dan Yesus
Tuhan hadir, sehingga Tuhan ibadah kami, firman yang kami sharingkan benar-benar memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sharingkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, firman Tuhan yang kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang hendak kita sharingkan pada malam hari ini, yaitu dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Kitab Ayub pasal 1 ayat 21, itulah firman Tuhan yang hendak kita sharingkan bersama-sama. Dan topiknya adalah tentang mempertahankan kesetiaan, mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, juga kesetiaan kita kepada keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada iman. Ada bukti bahwa saudara telah mengalami pembaharuan batinnya. Adakah bukti bahwa saudara telah mengalami pembaharuan batinnya? Ya, pembaharuan batinnya itu yang kita sharingkan pada minggu yang lalu. Ketika kita sudah mengalami suatu pembaharuan batinnya, maka kasih Kristus, sukacita dan damai sejahtera selalu menguasai kehidupan kita. Walaupun kadang ya dengan situasi yang kita hadapi saat ini, tapi karena kita sudah mengalami suatu pembaharuan batinnya yang luar biasa, maka kita tidak pernah takut, karena kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Nah, oleh itu Bapak Ibu, mari kita berbagi, membuktikan iman kita. Ada bukti bahwa saudara telah mengalami pembaharuan batinnya dalam minggu ini. Kami persilakan di antara kita yang hadir di sini, apakah kita memang sudah mengalami pembaharuan batinnya setelah kita mendengarkan dan menyaringkan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, bukti pembaharuan batinnya kalau untuk di tengah keluarga kami sampai saat ini ada buktinya pembaharuan batinnya, yaitu masih tetap setia mengikuti ibadah walaupun terkadang anak-anak malas, tetapi kami masih setia untuk mengikuti ibadah di rumah. Dan bagi anak-anak di masa corona ini, tetap kami ajari walaupun tidak sekolah minggu, tetap setiap minggu itu kami suruh untuk membaca firman Tuhan agar ia tidak ada kelupaan, bahkan untuk membangkitkan supaya ada kerinduan kembali untuk bersekolah minggu. Nah, pembaharuan batinnya itulah yang boleh kami rasakan di tengah keluarga kami, tetap setia walaupun beribadah di rumah, dan tetap setia untuk mengajari anak-anak membaca firman Tuhan. Ya, jadi pembaharuan itu mempertahankan kesetiaan dalam beribadah, ketaatan dalam beribadah, walaupun memang ada rasa jenuh karena situasi corona, tapi kita harus tetap mempertahankan kesetiaan kita, karena itu adalah suatu pembaharuan batinnya. Ada lagi kita di sini? Baiklah, kita masuk kepada iman dan kehidupan. Seorang gadis muda sedang berada di sekolah dan gurunya meminta semua siswa di kelas untuk mengikuti sebuah
Dari situ tahu bahwa perayaan itu tidak menyenangkan Allah atau bertentangan dengan imannya. Jadi dia dengan sopan menolak untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kisah yang kedua, seorang pria muda yang pemalu sedang mengabarkan Injil dari rumah ke rumah. Dia tahu bahwa rumah berikutnya adalah rumah salah satu murid di sekolahnya yang pernah mengejeknya karena dia rajin menceritakan tentang Yesus. Tapi dia tetap mengunjungi rumah itu. Kisah yang ketiga, seorang kepala keluarga bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Suatu hari atasannya meminta dia melakukan sesuatu yang tidak jujur atau melanggar hukum. Meski dia bisa kehilangan pekerjaannya, dia menjelaskan bahwa dia harus jujur dan taat hukum, karena itulah yang Allah minta dari umatnya. Dan kita lihat dari iman dan kehidupan ini dari 3 kisah tersebut, ya. Dari 3 kisah tersebut, baik itu seorang gadis dan seorang pria yang muda, dan juga kisah seorang bapak dalam pekerjaannya ketika mereka hampir digoyahkan untuk melanggar aturan dan peraturan. Tapi dalam kisah ini bisa kita lihat bahwa mereka tetap setia tetap jujur, setia memberitakan Injil, dan setia untuk tetap mempertahankan kehidupan yang baik, sopan, dan tidak mau melanggar perintah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, pernahkah saudara menunjukkan kesetiaan bisa saudara mengalami tekanan atau kesulitan? Pernahkah saudara menunjukkan kesetiaan bisa saudara mengalami tekanan atau kesulitan? Apakah kesulitan ekonomi? Itu juga boleh menjadi satu kesaksian. Atau ekonomi kita yang sudah begitu sulit tapi tetap setia, atau dengan yang lain. Nah, pernahkah saudara menunjukkan kesetiaan bisa saudara mengalami tekanan atau kesulitan? Silakan coba ceritakan dengan pengalaman dan bahasanya. Yaitu persoalan kehidupan orang tua yang kurang sehat. Sementara hari ini kita sangat terbatas untuk bepergian dikarenakan virus yang sedang mewabah di bangsa negara kita, bahkan di kota kita tempat tinggal, bahkan di dunia barangkali. Sehingga pada saat itu orang tua sedang opname di rumah sakit, mertua juga sedang terbaring di tempat tidur di Medan, maka pada dasarnya kita harus berangkat sebenarnya. Sesegera mungkin harus mendampingi orang tua kita yang sedang sakit. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita berharap dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita berharap berserah kepada Tuhan, semua yang dialami, semua yang dijalani oleh orang tua kita pada saat itu, kita hanya menjalankan berserah kepada Tuhan, berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti tunjukkan kasih yang dahsyatnya. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi. Maka itulah yang menjadi pengharapan kami sebagai keluarga, sehingga semuanya berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan ketika pulang dari rumah sakit, maka orang tua kami juga harus dikawani di rumah. Ternyata nggak mau juga dikawani. Maka kami bisa sampaikan kepada adik-adik saya atau dengan saya, inilah saatnya kita berharap dan berserah kepada Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk berserah dan berharap senantiasa kepada Tuhan. Maka mari kita berdoa dengan menggunakan video call. Kami berdoa
yang ada pada sekolah anjing membuat ginjalnya meradang, membuat sakitnya luar biasa pada tubuhnya, membuat kita hari ini harus berserah dan berdoa kepada Tuhan. Maka yang terjadi hari ini saya saksikan juga bahwa mujizat Tuhan terjadi. Pengharapan kita itu dijawab oleh Tuhan. Maka orang tua kami sekarang sudah di rumah, sendiri di rumah, dan dia merasakan bahwa kesehatannya semakin hari semakin membaik. Dan terpujilah Tuhan atas kehidupan kita semuanya, bahwa ketika kita memang berharap dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Itulah yang bisa kami saksikan dan bisa kami rasakan pada minggu-minggu ini, bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Kami tidak pulang ke kampung, kami tidak pulang ke rumah untuk menjumpai, menemui orang tua kami yang dalam sakit, tapi hari ini orang tua kami sudah sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu Bapak Ibu pernah menunjukkan kesetiaan, bisa mengalami tekan-tekan atau kesulitan, atau ketika kita diberikan dua pilihan mana yang harus kita ikuti. Ada lagi Bapak Ibu yang memiliki pengalaman yang bisa dibagikan tentang menunjukkan kesetiaan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang mempertahankan kesetiaan? Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang mempertahankan kesetiaan? Kita baca Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, supaya kita baca bersama-sama. Ayub 21, Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak tahu tentang pembicaraan iblis dan Allah. Akan tetapi ketika ia menghadapi pencobaan, di pasal 1 dan di pasal 1 di kitab Ayub ini kita bisa nanti membaca tentang pembicaraan atau dialog iblis dengan Allah. Akan tetapi ketika ia menghadapi pencobaan, di ayat 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21 dikatakan bahwa Ayub datang kepada Tuhan. Ia menyembah, berdoa, dan memuji Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Ia tetap hidup kudus dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Ayub tetap beriman kepada Allah. Ingat perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Masakan kita hanya menerima yang baik saja. Jika iblis mencoba Ayub, lalu bagaimana sikap Allah terhadap Ayub hamba-Nya? Ketika mendapatkan izin untuk menguasai segala harta benda Ayub, iblis segera melaksanakan rencananya. Tujuan itu sangat jelas, yaitu membuat Ayub menghujat Allah dan meninggalkan kesalehan yang mendapat. Allah dibanggakan Allah kepada iblis. Pada hari tersebutlah Ayub menerima kabar dari berbagai tempat. Lembu sapi dirampas oleh orang-orang Seba, kambing domba terbakar oleh api dari langit, unta-unta dirampok orang asing, anak-anak Ayub mati ditimpa oleh angin ribut, semua hilang lenyap dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca memang pasal 1 ayat 1 sampai dengan
Kalau satu pasal ini kita bisa melihat memang bagaimana ketaatan dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Walaupun dia dilecehkan, dia dikatakan di sini habis anak-anaknya pun meninggal, istrinya pun mengejek dia. Nah, kalau kita baca nanti di Ayub ini pasal 1 ini, kita bisa melihat bagaimana ketaatan dan kesetiaan Ayub. Bahkan ketika teman-temannya sendiri pun, teman-teman dekatnya, teman-teman karibnya, sahabat karibnya, ada 3 orang nanti kita baca itu, ya menyalahkan dia. Tapi tetap setia. Dia tidak menoleh ke belakang, tidak menoleh ke kiri ke kanan, tapi dia tetap tertuju, percaya kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah kita lihat bagaimana ketaatan dan kesetiaan Ayub nanti di pasal terakhir, kalau kita baca endingnya kita lihat bagaimana Allah mengembalikan semuanya kepada Ayub. Nah, kita masuk kepada perenungan baru. Apa yang saudara dapatkan melalui firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang kita sharingkan pada saat ini, baik itu melalui kesaksian seorang bapak tadi tentang keyakinan, ya, kepasrahannya kepada Tuhan karena orang tua dan mertua sedang sakit, tapi oleh karena situasi corona nggak memungkinkan untuk pulang, tapi karena kekuatan doa harapan yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan mujizatnya kesembuhan untuk orang tua dan mertua. Nah, demikian juga bagaimana tadi Ayub. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang saudara dapatkan melalui sharing pada hari ini tentang mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan, juga kesetiaan kepada keluarga. Kami persilakan. Ya, saya ingin membaca kembali ayat yang ke-21 ini. Ini sangat-sangat enak kalau saya pribadi. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, bahasa dengan telanjang ini diambil dan keluar, kalau saya menerjemahkan menurut pemikiran saya adalah bersih. Artinya kita lahir bersih, dan kalaupun diambil Tuhan, maunya kita harus bersih. Itu yang mau saya paham. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, di akhir-akhir ini saya koreksi diri dalam arti lupa saya sudah mulai banyak. Mungkin memori otak saya yang sudah penuh, saya kurang tahu. Kemarin saya mau kerja dan sudah sering terjadi, handphone saya ketinggalan. Sudah sampai saya di Pulau Mayu, baru teringat, handphone, nanti aku mau nelpon ke rumah, ada perlu, balik lagi. Nah, sebelumnya juga pernah terjadi, sudah sampai di kantor, baru ingat, handphone. Nah, saya pikir-pikir, kenapa saya bisa kok semakin terakhir-terakhir ini banyak lupanya. Satu sisi saya berpikir terlalu banyak pikiran. Yang kedua, faktor usia mungkin ya nggak bisa dipungkiri. Tetapi kalau saya ini karena banyaknya pikiran, terkadang kalau saya naik sepeda motor itu, sambil naik sepeda motor saya berpikir, bukan tenang saya, bukan. Saya ada yang saya pikirkan, besok hari Sabtu saya harus kerjakan ini, minggunya pagi harus begini seperti ini. Nah, terkadang pemikiran yang seperti itulah yang membuat saya banyak lupa. Akhirnya sudah sampai di kantor, baru teringat handphone. Nah, jadi
Bapak Ibu terkasih, apa sebenarnya sih yang terlalu banyak yang kita pikirkan di dunia ini? Padahal dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita beraktivitas itu beraktivitaslah sebagaimana adanya. Nggak usah terlalu berlebih, nggak usah terlalu banyak yang dipikirkan. Artinya ternyata pemikiran kita itu ada batasnya. Saking banyaknya yang saya pikirkan itu akhirnya kebanyakan yang melupanya jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, yang mau saya dapatkan melalui sharing ini adalah, bila kiranya kalau boleh ketika kita menjalani kehidupan itu, jalanilah apa adanya. Artinya ketika kita datang bersih, beraktivitas itu kita bersihlah. Belajarlah untuk jujur, tidak berlebihan. Karena pada akhirnya juga nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan itu, diharapkan kita juga harus bersih. Nah, jadi nggak usah berlebih-lebih untuk merencanakan, untuk memikirkan. Nah, tetapi beraktivitaslah, bekerjalah sesuai dengan kemampuan apa adanya. Dan sebaliknya, karena ada apanya, maka kita semakin giat beraktivitas. Jadi Bapak Ibu, harapannya adalah melalui sharing ini, marilah kita bekerja dengan baik, dengan apa adanya, dan melayani juga dengan apa adanya. Bukan karena melihat si A si B maka saya rajin melayani, dan bukan karena melihat atasan saya yang seperti ini makanya saya rajin bekerja, bukan. Nah, tetapi Bapak Ibu, harapannya adalah marilah kita bekerja, melayani, beraktivitas sesuai dengan apa adanya dan sesuai dengan aturan, terlebih selaku orang Kristen, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kalau melihat dari kisah Ayub ini, memang suatu tantangan bagi kita. Memang enak, karena Ayub manusia yang tegar. Apapun cobaan datang pada dia tetap ingat Tuhan. Sampai semuanya dia kehilangan. Nah, jadi kalau saya meminta, mungkin ini cobaan ini sudah sangat luar biasa, karena dalam kehidupan kita sekarang masih corona yang datang, kita sudah bimbang, sudah putus asa bagaimana nanti. Ya. Tidak seberapa ini corona ini kalau dibandingkan dengan Ayub sampai keluarganya bilang ini hanya kita corona yang datang, kita memang kita sudah mulai bimbang gitulah, sudah mulai lupa Tuhan. Tetapi saya percaya apapun yang diberikan Tuhan, cobaan apapun yang diberikan Tuhan kepada kita itu di luar apa kita itu. Kalau Tuhan mengasih cobaan itu kepada seseorang, tidak mungkin cobaan itu yang tidak bisa kita pikul, karena Tuhan percaya bahwa cobaan itu bisa kita pikul, makanya Dia memberikan itu kepada kita. Nah, dan virus ini pun terjadi itu atas istilahnya seizin Tuhan. Kalau mungkin saya waktu pertamanya datang corona ini, kalau memang Tuhan tidak izinkan ini menyebar di mana-mana, karena Tuhan itu adil dan baik, Dia bisa saja menghentikan corona itu. Tetapi Dia mencoba kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, jadi kalau saya mengatakan, ya memang terus terang aja saya sudah mulai agak jenuh beribadah di rumah, kepada saya lupa. Sama seperti konser yang hari Jumat itu saya hampir tidak ingat, maka kami sampai masuk jam 9 malam. Untuk anak-anak yang saya juga tidak konser, hari apa sekarang? Bimbang jadinya kan. Oh iya, maksud kita jadi kami dalam maksudnya, jadi masuk jam 9 itu ada anak-anak mengingatkan. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalau ada kita ibadah, mana tahu kita ingat, dia ingatkan.
seperti yang dibilang Mas tadi, baru virus corona. Ini baru virus corona. Sebenarnya ya bagi kita itu sudah luar biasa dengan tantangan ini. Tapi kalau dibandingkan dengan Ayub, Kenapa Ayub mampu? Ya, kenapa Ayub mampu melewati dan mengalahkan semua masalah dan cobaan yang datang kepadanya. Ya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan tadi, Ayub itu adalah orang yang saleh. Begitu dikatakannya. Ayub itu adalah orang yang saleh. Dia rajin menyembah, memuji Tuhan. Dia kudus dan dia selalu hidup tidak bercelah dan tidak berbuat dosa. Nah, jadi ketika kita menghadapi dan menjalani virus corona ini, memang kita tetap beribadah. Memang ya pasti ada rasa kejenuhan, kebosanan beribadah di rumah, konser dan minggu. Tapi inilah cobaan itu. Disinilah kita mau memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui gereja, di mana kita bergereja, di mana gereja itu membuat karena situasi kita harus beribadah di rumah. Nah, kalau Ayub mampu, kenapa kita tidak mampu? Apa bedanya? Ayub itu manusia, kita juga manusia. Nah, untuk itu kita bisa belajar dari itu. Nah, kemudian kedua, apa yang akan saudara lakukan agar tetap setia kepada Tuhan di sepanjang hidupmu? Ya, apa yang akan saya lakukan agar tetap setia di sepanjang hidupmu, setia kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Belajarlah dari Ayub. Apa yang dikatakan Ayub di ayat 21 tadi, seperti apa yang diyakini oleh si Bapak tadi, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kembalikan kepada Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti yang nyanyi ini, nyanyi dia, kita membawa apapun juga. Kita pun dunia ini pun juga nggak bawa apa-apa. Kita pun nanti mati juga nggak membawa apa-apa. Nah, kenapa harus terlalu takut? Kenapa harus terlalu khawatir? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, agar kita tetap bisa mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, mari kita belajar dari Ayub. Gimana apa yang dikatakan Ayub? Kalau kita datang ke dunia ini dengan bersih, kami sudah ucapkan bersih, dan mari kita ketika kita pun nanti dipanggil oleh Tuhan pun selalu hidup bersih dan jangan tergoda dengan rayuan dunia. Dunia ini banyak godaannya, dunia ini banyak rayuannya, apalagi dengan situasi virus corona ini, Bapak Ibu. Ya, ada yang dapat bantuan, ada yang tidak dapat bantuan. Karena kita nggak dapat bantuan, kita menyalahkan Tuhan. Nah, kita katakan kita ini adalah orang yang rajin beribadah, rajin memberi persentase-persentase. Kenapa aku nggak dapat bantuan dari pemerintah, dari mana atau dari mana? Kita sering cemburu. Wajar kita cemburu sebagai manusia. Tapi kecemburuan kita itu jangan membuat kita berdosa, sehingga nanti kita kotor kembali kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan Yakub, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi dan Dia yang mengambil. Ketika Dia memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita puji namanya. Ketika Dia mengambil juga dan tidak memberi apa yang kita minta, tetap kita puji namanya.
itulah sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk ke doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, selamat malam Roh Kudus. Di malam hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengadakan ibadah komsel kami Tuhan, ibadah komsel di setiap rumah kami masing-masing. Tuhan, bukan karena kekuatan atau kegagahan kami boleh mengadakan ibadah komsel kami di rumah kami masing-masing. Di situasi sekarang Tuhan, disebabkan corona yang melanda dunia ini, bahkan kota kami ini Tuhan, sehingga membuat kami Tuhan tetap beribadah di rumah kami masing-masing walaupun ibadah komsel. Tuhan, Engkau kuatkan hati dan pemikiran kami. Turunkan Tuhan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pemikiran kami. Turunkan Tuhan Roh Kudus di setiap rumah kami Tuhan, agar Roh Kudus tetap menguatkan kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sering kami malam ini Tuhan menjadi aib yang selalu setia di hadapan-Mu. Jadikan kami Tuhan aib-aib yang selalu setia di hadapan-Mu, menjadi murid-murid yang setia di hadapan-Mu. Sebab apapun rintangan yang ada di hadapan kami Tuhan, apapun tantangan yang ada di hadapan kami Tuhan, Tuhan satukan kami, Tuhan kuatkan kami. Bahkan Tuhan mengangkat segala beban berat yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu Tuhan melewatinya semua. Bahkan Tuhan mencurahkan berkat-berkat Tuhan di setiap rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami dapat menikmatinya di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ibadah komsel kami Tuhan sudah kami jalankan. Biarlah kuasa untuk menguasai tetap di hati kami. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun perjalanan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami seringkan pada saat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kesetiaan kami Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga terciptalah Tuhan hati yang setia di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan usaha pekerjaan kami, berkati anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhannya Tuhan, Kau berkati, bahkan yang sudah dewasa dan hingga dalam belajar untuk mencapai pendidikannya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kebijakan kepintaran, walaupun anak-anak kami belajar di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah Tuhan yang selalu menurunkan Roh Kudus-Mu, agar anak-anak kami Tuhan selalu setia di dalam belajar dan belajar untuk mencapai masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruhnya kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan saudara-saudari kami, bahkan orang tua kami yang jauh dari kami Tuhan, yang kurang sehat Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau jamah Tuhan orang tua kami yang sakit Tuhan, sehingga kesembuhan yang daripada Tuhan boleh mereka rasakan. Sebab kami Tuhan mempengharapan daripada Tuhan segala sesuatunya yang terindah bagi Tuhan, dan segala sesuatunya boleh indah kami dapatkan, sebab kami percaya bahwa Tuhan tetap menolong kami dan menjaga kami. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan kami. Jangan biarkan Tuhan kami khawatir dikarenakan corona, sehingga Tuhan kebutuhan rumah tangga kami Tuhan boleh terkendala. Tuhan kami serahkan, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah dari langit-Mu untuk mencurahkan ke setiap rumah tangga kami masing-masing, memberkati usaha pekerjaan bahkan tangan-tangan kami yang mengerjakannya, sehingga kami Tuhan dapat terpenuhi di setiap kebutuhan yang kami inginkan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan kami berlipat kali ganda Tuhan, agar kami semakin setia
di dalam memberi dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah konsep kami malam ini. Biarlah Tuhan memberkati. Bahkan kami akan beristirahat Tuhan di tempat di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami, memagari rumah kami masing-masing, memagari kami dengan malaikat-malaikat daripada Tuhan, sehingga besok pagi Tuhan kami boleh bangun dengan sukacita yang daripada Tuhan, dan kami boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, agar kami layak menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kehendak-Mu yang akan terjadi. Amin. Baik, kita kembali memuji nama Tuhan dari buku Nehemia nomor 154 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kudus